Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan baca kitab Al-Mumti' syarah dari kitab Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Abu Anas hafizahullahu ta'ala. Kita lanjut. Qala musannifu rahimahullah, berkata musannif, yakni yang dimaksud adalah penulis dari matan Al-Ajurumiyah, Syekh Muhammad ibn Dawud As-Sinhaji rahimahullah. Falismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami. Maka isim itu dia dikenal dengan tanda-tanda khafat. Nanti akan beliau jabarkan satu persatu. Khafat atau biasa kita sebut dengan kasrah. Wat tanwini, adanya tanwin pada akhir harokat di satu kata. Wa dukhulil alif wal lam, kata itu kemasukan alif dan lam. Wa huruful khafdi wa hiya, adapun macam-macam huruf jar khafat adalah min, ila, an, ala, wa fi, wa rubba, wal ba'u, wal kafu, wal lamu, wa huruful qasam. Dimasukkan juga huruf-huruf qasam, huruf-huruf sumpah. Wahia, huruf-huruf sumpah itu ada tiga: al-wawu, al-ba'u, at-ta'u. Al-wawu, al-ba'u, wat-ta'u. Kita baca syarahnya. Asy-syarhu, syarah. Lamma faragha al-musannifu min dzikri aqsamil kalami. Ya, tatkala musannif, penulis ini fa'il, faragha, telah menyelesaikan, min dzikri aqsamil kalam, menyebutkan pembagian-pembagian kalam, syara'a fi bayani alamati kulli qismin. Beliau memulai pada penjelasan alamat, tanda-tanda, kulli qismin, dari setiap pembagian-pembagian tersebut. Fabada'a bil ismi, maka beliau memulai dengan menyebutkan tanda-tanda dari isim. Wa dzakara lahu arba'a alamatin, kemudian beliau menyebutkan pada tanda-tanda ini 4 tanda. Idza wajadta wahidatan minha fi kalimatin aw ra'aita annaha taqbaluha arafta annaha ismun. Idza, jika, wajadta, engkau mendapati, wahidan, salah satu, minha, dari tanda-tanda tersebut, fi kalimatin, dalam sebuah kata, aw ra'aita, atau engkau melihat, annaha, bahwasanya kata tersebut, ya, takbaluha, dia menerima tanda-tanda tersebut, arafta, maka engkau mengetahui, annaha ismun, itu adalah sebuah isim. Jadi jika kita mendapati di dalam satu bangunan kata ada dari tanda-tanda yang disebutkan oleh pensyarah atau tanda-tanda disebutkan oleh musannif, penulis matan, maka kita bisa pastikan bahwa itu adalah sebuah isim. Ihdaha, yang pertama. Ini yang pertama. Al-khafdu. Al-khafdu. Huwa ibaratun anil kasrah. Khafat itu adalah sebuah ungkapan lain dari kasrah. Allati yuhdithuha al-amil, yang terjadi padanya amil, ya, seperti kita katakan bismillahirrahmanirrahim. Pada kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka beliau katakan fakullun, setiap, min, dari kata ism Allahi, lafzul jalalah, warrahman, arrahim, ini asmaun, adalah isim, liwujudil kasrati fi akhiriha. Kita tahu dari mana? Karena adanya kasrah pada akhir dari setiap kata itu. Bismi Allahi
Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Kita bisa pastikan ini adalah isim. Kita bisa pastikan ini adalah isim karena kita tahu dari tanda-tandanya, oh dia berharokat kasrah. Ats-tsaniyah, yang kedua, at-tanwini. At-tanwinu, yang kedua tanwin. Apa itu tanwin? Wa huwa ibaratun an dhammataini aw fathataini aw kasrataini. Dia adalah ungkapan dari dhammatain. Ya, ini kita tahu ya di pelajaran tajwid, fathatain. Ya, ini seperti dhammatain, fathatain, kasratain, itu begitu. Seperti ucapan firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yauma idzin khashi'atun. Wujuhun yauma idzin khashi'ah. Kata wujuhun ini adalah kata wujuh, ini adalah isim. Kita tahu dari mana? Karena adanya tanwin. Yauma idzin, ini adalah isim. Kita tahu dari mana? Adanya tanwin. Khashi'atun juga tanwin. Dia memiliki tanda. Amilatun nasibah, ini juga isim. Kenapa ada tandanya? Nasibatun isim. Tasla naron, ini isim. Hamiyatan isim. Tusqa min ainin. Aniyatin, ini semua adalah isim karena dia memiliki tanda tanwin di akhirnya. Maka beliau katakan fakulun min wujuhin wa yauma idzin wa khashi'atun wa amilatun wa nasibatun wa naron wa hamiyatan wa ainin wa aniyatin asma'un liwujudit tanwini fi akhiriha. Setiap kata-kata yang bertanwin yang sudah kita sebutkan tadi itu adalah isim karena ada tanda tanwin pada akhir dari kata tersebut. Ats-tsaniyah, tanda yang ketiga. Tanda yang ketiga. Dukhulul alifi wal lami. Masuknya alif dan lam di dalam sebuah bangunan kata. Yu'abbaru anhuma bi al. Biasa diungkapkan dengan al, masuknya al. Seperti qaulih ta'ala, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, kata Ar-Rahman ini adalah alif lam, ini adalah isim. Kita ketahui dari mana? Ada kemasukan alif dan lam. Alal arsy, al-arsh. Ini kita ketahui dari mana? Ini kita ketahui dari ada tanya alif lam. Ya, ini beliau sebutkan dua contoh yang bagus ya, Masya Allah. Ini alif lam Ar-Rahman, alif lam Asy-Syamsiyah, dan ini alif lam Al-Qamariyah. Istawa. Fakulun, maka beliau katakan setiap dari Ar-Rahman wal Arsh ismani. Keduanya adalah isim lidukhuli al alaihima, karena masuknya al pada keduanya. Ar-Rabi'ah, tanda yang keempat. Huruful khafdi. Huruful khafdi. Masuknya huruf-huruf jar yang menjadikan kata setelahnya itu di kasrah. Dan dia min adalah min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, walam. Nanti kita akan sebutkan di akhir arti dari setiap kata ini. Fahadhil huruful khassatun bil asma'i. Maka ini semua adalah huruf-huruf yang dia khusus bil asma'i, pada isim, khusus masuk pada isim. Fala tadkhulu illa 'alaiha, maka dia tidak akan masuk kepada fiil, dia tidak akan masuk kepada selainnya. Dia hanya masuk kepada isim. Nahu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, takuffu syarraka 'anin nas. Ya, takuffu syarraka 'anin nas. Tahanlah keburukanmu dari manusia. Ya, ini mana syahidnya? Itu an. Ini dia an. Ya, sebutkan an. Maka kata setelahnya itu harus di kasroh, dan dia kata setelah huruf jar ini adalah isim. Fa innaha, karena kata ini shadaqatun. Fa innaha shadaqatun minka ala nafsika. Fa innaha shadaqatun minka ala nafsika. Itu lanjutan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takuffu syarraka 'anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsi. Karena itu adalah menahan keburukan dari manusia adalah sedekah darimu untuk dirimu sendiri.
Fakulun minan nas, maka beliau katakan dari kata annas, kemudian kata domir ka, min ka, ya, fi min ka, wa nafsi, ala, masukkan airul jer, ala nafsi, maka beliau katakan semua ini asma'un lidukhuli hurufil khafdi alaiha, masuk huruf jar padanya. Wa min hurufil khafdi, dan diantara huruf-huruf khafat ahruful qasami, ada huruf-huruf qasam, huruf-huruf sumpah, likauniha tajurrul isma ba'daha, karena dia huruf-huruf tersebut menjer isim setelahnya. Wahiyya thalathatu ahrufin, dia ada 3 huruf. Al-wawu, yang pertama waw, al-ba'u, ba, at-ta'u, ta, wa sumiyat ahrufal qasami, dan disebut juga dengan huruf-huruf qasam, li'annaha tadkhulu 'alal muqsam bihi, karena dia masuk pada muqsam bihi, sesuatu yang kita bersumpah dengannya. Wala yakunu illa isman, dan dia tidak boleh kecuali hanya pada isim saja, seperti kita katakan wallahi, ya. Maka huruf setelah waw ini, kata setelah waw ini, yaitu lafzul jalal Allah, itu dikasroh karena kemasukan huruf qasam waw. Tallahi, huruf ta, billahi, ya, dan huruf ba, semuanya bermakna sumpah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Wa hasilu ma dzakarahu min alamatil ismi arba'un, maka kesimpulan dari apa yang beliau sebutkan dari tanda-tanda isim yang 4 ada 2. Beliau memberikan kesimpulannya ada 2. Yang pertama, ithnatani talhaqani al-isma fi akhirih, ya, 2 tanda, kan 4 disebutkan, 2 tanda itu dia berada pada akhir dari sebuah kata isim itu sendiri. Dia adalah khafat dan tanwin. Khafat adalah harokat kasroh pada satu kata, kemudian tanwin, ya, seperti kita katakan Muhammadin, ya, ini harokat kasroh dan tanwin ini, ya, itu adalah tanda yang berada di akhir dari kata tersebut. Dan yang duanya wasnatani tadkhulani alaihi fi awwali, ada 2 juga masuk di awal, dia berada di awal. Yang pertama al, kita katakan ar-rahman, ar-rahman, ya, itu berada di awal kata. Kemudian huruf khafat yang kita sudah sebutkan tadi, min, ila, dan seterusnya, dia masuk di awal dari sebuah isim. Taib. Fawaid, ada sini kita baca. Fawaid wa tanbihat, faedah-faedah dan hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, al-khafdu wa jarru madluluhuma wahidun, fal khafdu bima'na jar. Nah, khafat dan jar itu sama maknanya, ya. Jar bermakna khafat, khafat bermakna jar. Nanti kita akan disebutkan, nah, kalau itu hanya ibarah dari orang-orang Kufah, ibarah dari orang-orang Basrah. Yang kedua, takun al alamatul lil ismi, al menjadi tanda bagi isim, idza lam takun min aslil kalimat, jika dia bukan asal dari kalimat, ya, seperti ar-rajul, ya, ar-rajul ini asal dari kalimat, ya, dia bukan asal dari sebuah kalimat. Kalimatnya adalah rajulun, ya, kemasukan kita masukkan dengan ar-rajul. Wal gulam, al-gulam, ya, asalnya gulam, ya, gulam asalnya adalah gulam, kemudian kita masukkan dengan alif lam, ya, al-gulam. Amma idza kanat min asliha, adapun jika dia adalah alif lam asli, ya, asli dari sebuah bangunan kata tersebut, fala takunu alamatan, maka dia bukan tanda bagi isim. Nahu alqa min qaulihi ta'ala wa alqa fil ardi rawasi. Kata alqa, al di sini itu bukan al yang menjadi tanda dari sebuah, ya, kata tersebut adalah isim, melainkan itu adalah al asli, ya, al dari bangunan kata alqa, ya, itu memang menjadi sebuah struktur bangunan. Huruf alif dan lam itu adalah struktur bangunan dari kata alqa. Alqa yulqi, meletakkan, melempar. Paham? Taib. Nah, kemudian seperti wanahu alha. Nah, kata alha itu alha bukan alif lam, ya, melainkan itu
alif lam yang menjadi struktur bangunan asli dari kata tersebut, bukan alif lam yang menjadi tanda dari sebuah isim. Min qaulihi ta'ala, seperti ucapan Allah, alhaakumut takatsur. Maka alha ini kita tidak bilang ini bukan isim. Oh, tapi dia ada tanda alif lam. Ya, maka kita katakan itu bukan alif lam sebagai tanda isim, melainkan itu adalah sebuah struktur bangunan asli dari kata tersebut. Fahiya fihima asliyatun, maka keduanya adalah huruf bangunan asli. Fala yu'rafu bihal ism, maka tidak diketahui dengannya isim. Kemudian yang ketiga, laisa bilazimin. Laisa bilazimin ijtima'i kulli hadhihi kalamati arba' hatta tadulla ala ismiyatil kalimah, bal ba'duha kafin fi dzalik. Tidak dilazimkan berkumpul, tidak harus berkumpul di dalam satu kata 4 tanda sekaligus, ya, sehingga harus menunjukkan bahwa itu isim, ya. Bahkan sebagian sudah cukup, ya. Jika ada satu tanda saja, itu sudah cukup menjadikan indikasi bahwa oh, kata itu adalah isim. Tidak harus di dalam satu kata itu terkumpul 4 tanda tersebut. Harus ada khafat, harus ada tanwin, harus ada alif lam, bahkan ada tanda-tanda yang dia tidak akan bisa berkumpul selama-lamanya, ya, seperti alif lam dan tanwin. Ini adalah tanda dari tanda isim keduanya, tapi keduanya tidak akan bisa berkumpul selama-lamanya. Nanti akan disebutkan kalau kata yang sudah diberikan al itu tidak bisa lagi kita tanwin. Nanti akan disebutkan pada waktunya. Ini hanya faedah, ya. Yang kemudian yang keempat, huruful qasami, huruf-huruf qasam min hurufil jarri. Dia di antara huruf-huruf jar. Fa inna wa innaha, ya, wa innama fasluhal musannifu, hanya saja musannif, ya, memfasal, ya, memberikan tanda, ya, likauniha tufidul qasam, ya, karena dia memberikan faedah sumpah, bi khilafi ghairiha, berbeda dengan huruf-huruf jar selainnya seperti kaf, fi, itu tidak memberikan faedah sumpah. Wa'lam, dan ketahuilah, annal qasama, bahwasanya qasama biha, bersumpah dengannya, dengan huruf-huruf itu, bil min makhluqin, dengan makhluk, la yajuz, tidak boleh, illa billah, kecuali kita bersumpah dengan nama Allah, au bi asma'ihi wa sifati, atau dengan nama-nama Allah yang lainnya atau sifat-sifat Ar-Rahman. Terang War-Rahmani, demi Ar-Rahman, War-Rahimi, ya, Bir-Rahimi, ya, bersumpah dengan nama-nama Allah. Fala yajuzu an yuqal wan nabiyyi, demi nabi, ya, wal ka'bati, demi Ka'bah, wa hayatika, demi hidupmu, wa asbah dzalik, atau yang semisal dengannya. Ini semua tidak boleh. Kata Rasul, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Dan yang kelima, faedah kelima, ya, ahmalal musannifu anfa alamatil ismi wa huwa al isnadu ilai. Beliau tidak menyinggung di sini tentang tanda isim yang satu, yakni isnad ilai, ay al haditsu anhu, itu tentang al haditsu anhu. Wa bihi ustudilla ala ismiyati domair al katai fi kumta, ya, au fi kumtu ala tara annaha la taqbalu al wala yalhiquha at-tanwin, ya, seperti padahal dia, ya, itu al isnad ilaihi, itu diantara juga tanda-tanda dari tanda-tanda fiil, tanda-tanda dari tanda isim. Dia seperti domir, ya, pada kata kumta, ya, maka kum itu kata koma disandarkan kepada domir ta, maka ini kita ketahui bahwa ta itu adalah isim domir. Nanti akan disebutkan di kitab yang lebih luas dari ini penjelasannya, ya, tentang al-isnad ilai. Ala taro annaha la taqbalu al, bahwasanya dia tidak menerima al, wala yalhiquha tanwin, dan tidak boleh ditanwin, wala ghairuha, dan tidak boleh selainnya, min alamati allati tudhikiru lil ismi, dari tanda-tanda yang telah disebutkan tentang isim. Sawa annaka hadathat anha bil qiyam, ya, yanzur syarhul qatrun nada, ya, nanti pada penjelasan syarah qatrun nada. Tapi kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.